Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sambung lagi pembahasan metode numerik bab 6 integrasi numerik. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang kaidah trapesium. Berikut contoh soalnya. Oke, untuk jumlah bias 2, 4, 8 dan 16. Sementara untuk yang 32 silahkan saudara coba sendiri. Pada kali ini kita sambung dulu ke kaidah Simpson sepertiga. Jadi kaidah Simpson ini ada 2 sepertiga, kemudian 3/8. Jadi untuk integrasi numerik dalam kesempatan semester ini saya hanya memberikan 3 metode saja, trapesium, Simpson sepertiga, kemudian Simpson 3/8. Sebenarnya ada banyak metode yang bisa diaplikasikan dalam integrasi numerik. Ada yang namanya ekstrapolasi Richardson, kemudian metode Romberg, kemudian kuadratur Gauss. Tapi mengingat keterbatasan waktu, kemudian kondisi yang kurang memungkinkan, saya bilang yang umum saja, yang sering kita gunakan dalam aplikasi dunia engineering. Oke, langsung saja. Jika kalau kemarin yang di kaidah trapesium itu kita menggunakan pendekatan interpolasi linear. Interpolasi linear artinya menggunakan 2 titik. 2 titik saja. Jadi interpolasi melalui 2 titik, tapi kalau di kaidah Simpson sepertiga kita menggunakan interpolasi kuadratik. Jadi mendekati kurva biru ini didekati dengan interpolasi polinomial derajat 2, orde 2. Y yang garis merah ini, yang kurva merah, Y sama dengan Fn X, di mana N sama dengan 2. Oke, ini bukan X0 ya, ini X1. Jadi X0 sama dengan A sama dengan 0, kemudian X2 itu sama dengan B sama dengan 2H. Jadi ini jarak antara 0 ke 1 itu H, 1 ke 2 itu H, jadi dari 0 ke H itu adalah, dari 0 ke B, dari A ke B itu adalah 2H. Ini adalah X1. Nah, ini secara grafis seperti ini pendekatan untuk menghitung integrasi menggunakan metode kaidah Simpson sepertiga. Jadi yang dihitung adalah luas yang dibatasi oleh kurva yang merah ya, yang didekati oleh kurva yang merah. Oke, nah jika dari gambar sebelumnya, di mana polinomial order 2 itu melalui 3 titik, fx0, fx1, kemudian fx2, ini. Jadi ini titik fx0, di sini fx0, fx1 yang di tengah, kemudian fx2. Nah, itu kita interpolasi melalui 3 titik tersebut, maka kita dapatkan f2x adalah fx0 plus x per h delta f x0 plus x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0. Nah, ini yang kita gunakan adalah interpolasi Newton-Gregory maju ya, interpolasi Newton-Gregory maju, karena ini jarak biasnya, jarak upah selangnya ini sama. Jadi untuk jarak yang sama kan kita tidak perlu melakukan pembagian beda hingga. Di video sebelumnya sudah ada. Nah, dari hasil interpolasi ini, persamaan interpolasi yang kita dapatkan, kita integrasikan Fn dalam selang 0,2. Jadi integrasikan dalam selang 0 sampai 2H. Integrasikan 0 sampai 2H sehingga kita dapatkan hasilnya 2H F0 plus 2H delta F0 plus H per 3 delta kuadrat F0. Nah, di mana flashback kembali di Newton-Gregory maju, delta F0 ini merupakan selisih antara F1 dikurang F0. Diingat tabel beda maju dalam interpolasi Newton-Gregory maju, di mana delta F0 ini adalah F1 dikurang F0. Sementara delta kuadrat F0 adalah delta F1 dikurang delta F0. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu delta F1-nya dan delta F0-nya. Nah, delta F1 ini adalah delta F2, delta F1 ini adalah F2 dikurang F1. Nah, delta F0 ini F1 dikurang F0. Jadi begini ya. Kita coba uraikan. Coba kita uraikan dulu. Nah, ini kan delta F2, ini kan delta F kuadrat. Delta F kuadrat F0 ini merupakan delta F1 dikurang delta F0.
Nah, sementara delta F1 itu kan sama dengan F2 dikurang F1. Nah, kemudian delta F0 sudah. Jadi kalau delta F kuadrat ini kan kalau kita uraikan satu-satu, maka didapat F2 dikurang F1, kemudian dikurang F1, yang delta F0 ini kan delta F dikurang F0. Makanya kita dapatkan ini. F2 min 2 F1 plus F0. Jadi kan min ini ya, min ketemu min, jadi plus di sini. Nah, jadi ini bentuk ini, ini bisa diuraikan sehingga kita dapatkan persamaan untuk integrasi menggunakan kaidah Simpson sepertiga untuk jumlah bias banyak 2. Jadi ada 2 buah bias. Itu kita dapatkan I sama dengan H per 3 F0 plus 4 F1 plus F2. Ini untuk 2 buah bias. Jadi hanya 2 buah, hanya ada 2 buah upas selang. Jadi dibagi 2 saja gitu. Jadi jumlah N-nya itu 2. Nah, bagaimana kalau dia jumlah N-nya lebih dari 2? Nah, makanya nah, untuk jumlah N lebih dari 2, di mana jumlahnya adalah genap. Jadi selang AB ini kita punya kurva biru, kurva fx, kemudian dalam selang AB, nah selang AB ini dibagi menjadi N bias genap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bagi N bias genap, kemudian terdapat N plus 1 titik. Oke, N plus 1 titik, terdapat N plus 1 titik. Maka setiap 2 buah bias ini, bukan setiap bias ya, jadi setiap 2 buah bias, 1, 2 ini, itu dilalui 3 titik. Karena untuk interpolasi kuadratik minimal harus ada 3 titik. Ya kan? 3 buah titik. Maka integralnya dapat dicari dengan menjumlahkan jumlah biasnya. Menjumlahkan semua biasnya. Nah, jadi A1, A2, A1, A3, A5. Jadi nama biasnya ini mengikuti titik tengahnya. Ini hanya pendekatan ya. Hanya pendekatan untuk mendapatkan rumus ini bawah. Jadi A1, A3, A5, A1. Jadi bukan karena dia tidak berurut, tapi karena lebih menyesuaikan dengan titik tengahnya itu. Jadi biar gampang. Oke, nah X0 ke X2. X0 ke X2. Jadi X0 ke X2. Jadi yang A1 ini, A1 dibatasi dari X0. A ini X0, A sama dengan X0, kemudian sampai X2. Kemudian A3 ini batasnya X2 sampai X4. Kemudian A5, X4 sampai X6. Dan seterusnya. Sampailah pada yang terakhir Xn-2. Jadi Xn-2 ini kan Xn-1. Otomatis di sini Xn-2 sampai Xn. Xn sama dengan B. Sama dengan titik akhir. Nah, kita masukkan semua integral dari masing-masing ini. Integral dari masing-masing A. A1 sampai An-1. Sehingga kalau kita turunkan lebih jauh, kita dapatkan rumus persamaan kaidah Simpson sepertiga untuk jumlah bias banyak. Nah, jadi I sama dengan integral menggunakan kaidah Simpson sepertiga sama dengan dihampiri atau mendekati H-3 plus F0 plus 4 N-1 Fi untuk I ganjil. Jadi perhatikan di sini, kalau di kaidah trapesium itu tidak ada ganjil genap, tapi sama saja 2 dikali sigma Fi, di mana I sama dengan 1 sampai N-1. Tapi kalau di kaidah Simpson sepertiga, itu Anda diminta untuk memisahkan sigma Fi yang ganjil dan sigma Fi yang genap. Nah, kalau yang ganjil 135 itu dikali dengan 4. Jadi sigma Fi 135 yang ganjil itu dikali 4, kemudian untuk sigma Fi yang genap itu dikali 2. Nah, batasnya kalau yang I genap sampai N-2, sementara kalau yang I ganjil N-1. Kemudian yang terakhir tetap Fn. Nah, Fn ini sama dengan titik ujungnya, sama dengan B. Fb, nah, F0 sama dengan titik awal Fa. Nah, inilah persamaan umum kaidah Simpson sepertiga. Nah, untuk galat 2 buah bias, jadi kita masuk ke pembahasan galat kaidah Simpson sepertiga. Untuk 2 buah bias, yang gambar pertama tadi, itu galatnya adalah ini. E sama dengan
integral fx dikurang ini. Jadi integral ini kan integral analitik, kemudian dikurang hasil pendekatan numerik. Nah, ini kan hasil pendekatan numerik yang H-3. H per 3, sorry. Nah, dengan menerapkan Dirac-Taylor untuk menguraikan fx, f1 dan f2, maka kita dapatkan kalau untuk dua buah bias itu galatnya adalah min 1/90 H pangkat 5 f0 turunan 4 dari f0. Turunan keempat dari f0. Nah, untuk n per 2 buah bias, galat total adalah ini. Galat totalnya adalah ini, jadi H5 merupakan jumlah dari turunan keempat untuk titik yang genap 0, 2, 4, 6, dan sampai n-2. Kalau n per 2 buah bias, n per 2 buah bias, jadi n per 2. N per 2, kemudian dengan menggunakan teorema nilai antara ini ada di kalkulus, di matematika 2, maka kita dapatkan galat total itu adalah min H pangkat 5 per 90 N per 2 Fi turunan keempat Fi untuk T, di mana T adalah nilai antara A sampai dengan B. Jadi bukan X ya, T. T ini sebenarnya hanya untuk melihat batasan sih ya. Jadi yang ini nih, ya, rumus ini untuk melihat batasan bawah dan batasan atas atau minimum dan maksimum dari galat. Jadi galatnya itu tidak boleh jauh dari nilai ini, fungsi T ini. Nah, galat tidak boleh jauh dari sini. Nah, di mana H adalah B min A per N, sehingga dalam bentuk yang lebih sederhana sama dengan H pangkat 4 per 180 B min A F turunan keempat I untuk P. Oke, ini rumus umumnya. Nah, sehingga dalam bentuk yang lebih lengkap, kita dapatkan bahwa dalam bentuk yang lebih lengkap kita dapatkan ini integral fx dx dalam interval AB menggunakan kaidah trapesium adalah H per 3 F0 plus 4 sigma Fi plus 2 sigma Fi untuk yang genap, kemudian ini untuk yang ganjil plus Fn dikurang galatnya. Yang tadi kita dapatkan. Di mana untuk kebanyakan fungsi galat ini, dapat didekati dengan ini. Nah, jadi galat ini dapat didekati dengan ini, di mana B min A pangkat 5 per 180 N pangkat 4 dikali rata-rata. Jadi rata-rata turunan keempat untuk setiap interval. Jadi setiap interval itu kita masukkan nilainya. Kita buat dulu fungsinya, kemudian kita buat dulu fungsi turunan keempatnya, terus masukkan nilai intervalnya. Jadi kalau nilai titik interval, jadi kalau kemarin kan misalnya 10 ya, ada misalnya dibagi 4 otomatis ada 5 titik kan. Dibagi 4 bias ada 5 titik. Nah, berarti 5 titik itu dihitung nilai turunan keempatnya, kemudian baru dirata-ratakan kalau di kaidah Simpson ini. Oke, ini penjelasan awal tentang kaidah Simpson. Kita masuk saja ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Hitung integral fx sama dengan eksponen min x pangkat 3 dalam selang 0,1 menggunakan kaidah Simpson sepertiga. Nah, jumlah biasnya sama dengan 10. Kemudian hitung galatnya. Oke. Ini kita punya kaidah Simpson. Kaidah Simpson sepertiga di contoh 6.2. Kita punya fungsi fx sama dengan eksponen ya. Eksponen itu bilangan E, jadi eksponen pangkat min x pangkat 3. Nah, integralnya berapa? Integral dalam rentang 10 ff dx. 10 kemudian h-nya. Jadi di sini sudah dikasih tahu jumlah biasnya 10, Jumlah biasnya 10. N sama dengan 10.
kemudian A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1. Sehingga H jarak antar titik lebar biasnya itu B min A per N. Jadi 1 min A dibagi 10. 1 bagaimana? 1 per 10. Berarti jaraknya adalah 0,1. 0,1. Oke. Jaraknya adalah 0,1. Berapa? Gimana kita? Caranya tetap sama. Kita buat dulu integralnya. Jadi integral 1, 0 untuk eksponen min x pangkat 3 dx itu didekati secara numerik, berarti dia H per 3. Sebelum ke sana saya ingin bahas dulu. Jadi sepertiga ini muncul karena ini. Sepertiga muncul karena di depannya ini adalah sepertiga H. Jadi sepertiga H inilah yang menjadi acuan kenapa kaidah Simpson disebut dengan kaidah Simpson sepertiga muncul sepertiga karena ini. Nah, karena keluaran ada konstanta sepertiga di awal. Oke. Ini. Nah, H per 3 jangan lupa dituliskan rumusnya F0 plus 4 N-1 I sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya FI plus 2 sigma N-2 I sama dengan 2, 4, 6 FI plus FN. Ini dulu yang kita ingat. Nah, FI-nya sama, FI-nya tetap sama. Jadi FI itu sama dengan F A plus I A. Jadi A-nya 0, I-nya itu ya titik I. Jadi kalau titik 3, otomatis 3, H-nya 0,1. Tetap sama cara mencarinya FI. Oke, sekarang kita cari dulu titik-titiknya. Kita cari dulu titik-titiknya menggunakan Excel saja, biar cepat. Oke, kita gunakan Excel. Kita gunakan Excel saja biar cepat. Oke, contoh. Oke, contoh 6.2. 6.2 kaidah Simpson sepertiga. Nah, kaidah Simpson sepertiga. Kita samakan dulu, snapshot dulu. Ini biar gampang. Oke, kontrol pas. Nah, kita baru catat, samakan saja seperti ini. Nah, jadi N sama dengan 2, N sama dengan 10, kemudian interval ya, kita tulis interval saja. Intervalnya 0,1 interval 0,1 sehingga A sama dengan interval 0,1 sehingga A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 1 dan N sama dengan 10. N sama dengan 10 sehingga H sama dengan B min A dibagi 10. Oke. Nah, dapatnya ini yang kita perhatikan lagi, hanya sama dengan 0,1. Jadi jarak antar interval. Nah, jadi untuk N sama dengan 10, otomatis kita mendapatkan N plus 1 titik data.
n plus 1 titik data. Jadi ini pendekatan interpolasi, jangan lupa. Jadi interpolasi untuk derajat n, otomatis dia dapat n plus 1 titik data. Oke, sama saja seperti ini. Tabelnya dibuat i, xi, kemudian fxi. Sama saja, kita buat copy saja ini, i, nah, i, otomatis jelas i. Kalau dia ada 10, n-nya 10, otomatis i-nya, titiknya ada 11. Titik 0 sampai 11. Oke, kita buat dulu. Titik 0, 1 sampai 11. Oke, 0, 1 sampai 11. 0 sampai 10, sorry. 0 dari 0, 1 sampai 10. Ada 11 titik ya. Karena kita mulai dari 0, dari 1. Oke, nah untuk xi0 itu adalah 0. Nah, titik terakhir itu tetap 1. Nah, di intervalnya 0,1. Berarti sini 0,2. 0,2 otomatis terus sampailah 0,9. Oke, kita buat dulu. Nah, fungsinya fungsi eksponen. Eksponen pangkat min x pangkat 3. Sehingga ini sama dengan eksponen min x pangkat 3. Min x pangkat 3. Oke. Jadi kita gunakan 4 angka di belakang koma. Berikan 4 angka belakang koma. Sortir saja ke bawah. Oke. Sudah. Nah, inilah titik-titik inilah yang kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, titik-titik ini yang kita gunakan di dalam perhitungan. Nah, seperti biasa, langsung saja kita copy, kita pindahkan lagi ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kita sudah punya rumusnya. Oke, nah, kita sudah tuliskan rumusnya. Jadi langsung saja kita hitung I. Jadi ini ya, ini sudah kita hitung ya. Sudah kita tuliskan rumusnya. Jadi I sama dengan I, jadi H per 3. H-nya sama dengan 0,1 dibagi 3. Nah, F0-nya adalah 1 plus. Jadi Fi untuk yang ganjil. 4 dikali sigma Fi yang ganjil. Jadi 4 yang ganjil. Nah, 2, 4 dikali Fi berarti F1. Oke, jadi biar tidak rancu ya, saya tuliskan ulang saja. Jadi I sama dengan F0 plus 4 dikali F1 plus F3 plus F5 plus F7 plus F9. Ya kan? Kemudian ditambah 2 F2 plus F4 plus F6 plus F8. Oke, baru terakhir plus F10. Sehingga I sama dengan F0 1 plus 4, F1-nya 0,9990 plus 0,9920 plus 0,9734. Tidak teliti. Plus, nah ini, sorry ya, nah ini tolong diperhatikan, jadi nanti pada saat mengerjakan, perhatikan 13579-nya. Jadi 0,9734 plus F5 0,8825, kemudian 7 plus 0,70969 plus 0,4824. Oke, ditambah 2 dikali yang genap. Jadi F genap 0,9920 plus 0,9380 plus 0,70969
8057 plus 0,5993, oke, plus F10 0,3679, oke. Ini kita hitung menggunakan Excel saja. Rumusnya kita catat kembali. Oke. Rumusnya catat kembali saja. Ini sama dengan, jadi H/3, kemudian buka kurung F0 plus 4 dikali F1 plus F3 plus F5 plus F7 plus F9 tutup kurung plus 2 dikali F2 plus F4 plus F6 plus F8. Oke, terakhir ditutup dengan F10 titik terakhirnya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan itu, sehingga sama dengan H/3. H/3, ini kita buka kurung saja. H dibagi 3, tutup kurung dikali buka kurung F0 ditambah 4 dikali dalam kurung jumlah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Oke, tutup kurung kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali F genap 2, 4, 6, 8. Oke, 8 baru ditambah dengan Fn, F10. Oke. Inilah hasilnya. Jadi 0,8075. Ini hasil integral. Contoh di 0,8075. Oke, itu nilai integral numeriknya. Jadi ini I mendekati 0,8075. Nah, galatnya berapa? Di situ diminta juga galatnya. Nah, galat dari ini, galatnya adalah, jadi kita hitung juga di sini. Oke, turunan. Nah, ini kita hitung turunan keempatnya harusnya. Jadi turunan keempat. Turunan keempat Anda hitung dulu. Jadi F, kita punya Fx itu eksponen min X pangkat 3. Maka F1-nya, F aksen X sama dengan, jadi ingat rumus, kalau kita punya di matematika misalnya Fx itu adalah G E pangkat X, itu maka turunannya adalah GE pangkat X, G turunan G ya, turunan G maksudnya. G turunan. Jadi ini G maksudnya konstanta ya, konstanta AX, sorry. X. Dia harus diturunkan. Harus diturunkan sebanyak 4 kali. Nah, misalnya, misalnya kita punya E pangkat GX, sorry ya. E pangkat GX terbalik. Oke, kalau kita punya E pangkat GX eksponen itu, maka turunannya adalah E pangkat GX dikali
G aksen F. Oke, nah maka ini adalah eksponen tetap. Jadi eksponen min X pangkat 3 itu turunan min X pangkat 3 dikali turunan berarti min 3X kuadrat. Kemudian diturunkan lagi. Jadi ini tetap eksponen min X pangkat 3 ini diturunkan. Ini jadi min 6X kuadrat. Min 6X ini diturunkan lagi min 3X kuadrat. Min 3X kuadrat. Begitu seterusnya. Anda turunkan dulu, nanti setelah diturunkan baru Anda hitung di sini. Di F turunan keempatnya. Di F turunan keempat. F turunan keempat. F turunan keempat. Baru masukkan nilai fungsinya nanti di sini. Setelah dihitung di sini, baru Anda bisa masukkan rumusnya ke ini. Nah, yang ini. Jadi dibuat rata-ratanya baru bisa dimasukkan sini. Sisanya tinggal dihitung seperti biasa saja. Oke, mungkin ini penjelasan tentang kaidah Simpson sepertiga. Selanjutnya kita masuk ke kaidah Simpson 3/8. Nah, sebenarnya kaidah Simpson 3/8 ini tidak lebih baik dari kaidah Simpson sepertiga, tapi kita perlu mempelajarinya. Perlu mempelajari untuk kaidah Simpson sepertiga. Nah, kalau sepertiga tadi itu kita melewati 3 titik, jadi 3 pias, 2 pias, kemudian melewati 3 buah titik. Nah, kalau kaidah Simpson 3/8 ini 3 pias sehingga melewati 4 buah titik. Jadi pendekatannya adalah menggunakan interpolasi polinomial derajat 3. Jadi mendekati melewati 3 buah titik ya. Nah, pendekatannya sama dengan sepertiga, diturunkan dulu secara menggunakan Dirac-Taylor, kemudian barulah kita dapatkan rumus umum untuk 3 buah pias yang ini. Nah, 3/8 muncul karena di awal penyelesaiannya ada konstanta 3/8H. Kalau sepertiga tadi adalah sepertiga H, kalau di sini 3/8H. Nah, ini rumus untuk 3 buah pias. Bagaimana? Nah, bedanya kalau di sini, kalau kaidah Simpson, kelipatan piasnya itu harus 3. Jadi 3, 3, 3. Jadi 3, 6, 9, 12 gitu ya. Nah, ini. Jadi dengan cara yang sama, kaidah Simpson sepertiga, maka kita dapatkan ini. Kaidah. Nah, kalau gabungan ini. Perhatikan, dia kelipatan 3, 3, 6, 9. 3, 6, 9 gitu ya. Kelipatan 3, 3, 6, 9. Tolong diperhatikan, yang pertama ini dikalikan 3, yang kedua dikalikan 2. Nah, FI-nya sama, ya dari trapesium, Simpson sepertiga, Simpson sepertiga per 8 ya sama saja. FI-nya sama saja cara mencarinya. Nah, bedanya kalau di sini yang kali 3, I tidak sama dengan 3, 6, 9. Jadi, untuk yang pertama ini bukan kelipatan 3 I-nya. Nah, yang kedua baru kelipatan 3. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ini yang harus Anda perhatikan. Oke, ini sama saja dengan Simpson sepertiga, hanya beda sedikit. Nah, untuk galatnya, ya sama saja, tinggal kalian perhatikan di buku diktat, cara pengerjaannya juga sama. Nah, ini, jadi untuk kaidah Simpson sepertiga 8 itu, orde galatnya sama dengan orde galat Simpson sepertiga. Nih, H pangkat 4. Sama dengan Simpson sepertiga. Nah, namun dalam prakteknya, sepertiga lebih disukai karena interpolasi 3 titik. Nah, jadi cukup menginterpolasi 3 titik, kita dapat ketelitiannya H pangkat 4 gitu loh, galatnya H pangkat 4. Nah, kalau 3/8 kan melewati 4 titik. Nah, terus, untuk yang kelipatan 3, nah ini keunggulannya di sini saja, tapi sekaligus kelebihan dan kekurangan sih ya. Jadi kalau kita menemukan misalnya pias 12 gitu kan, kalau piasnya 12, nah kita bisa pakai Simpson 3/8, karena dia kelipatan 3.
Nah, tapi kalau kelipatan 10 misalnya 10, 8, 6 gitu. Nah, kalau 6 bisa. 6 kita bisa pakai 3/8. Kalau 10, 14 ya kita bisa pakai trapesium atau sinchem sepertiga. Nah, untuk latihan saya minta saudara coba kerjakan kaidah sinchem sepertiga ini menggunakan contoh soal ini menggunakan kaidah sinchem 3/8. Tapi dengan jumlah pias 12. Dengan jumlah pias 12. Oke. Nah, mungkin pembahasan metode numerik dicukupkan sampai video ini saja. Jadi kita sudah membahas dari awal, dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, sebelum meet dan setelah meet. Mudah-mudahan ini cukup sebagai modal awal kalian untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya yang memerlukan perhitungan-perhitungan secara numeris. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi, saya open kapanpun, dimanapun boleh, via WA juga tidak masalah, atau kalian punya permasalahan ingin didiskusikan ya tidak masalah, japri juga tidak masalah. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.